Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita membuka ibadah kita ini di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini Engkau berkenan memberikan kepada kami persekutuan melalui Zoom ini untuk mendengarkan, juga merenungkan, mendiskusikan firman-Mu. Bahkan kami akan menyampaikan doa-doa permohonan, syafaat kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, kepada bangsa, kepada manusia sesama kami. Kiranya Engkau Tuhan hadir dan berkenanlah kiranya atas ibadah dan persekutuan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amang Inang, mari kita memperhatikan bacaan dari Zefania pasal 3 ayat 14 sampai 20. Pendeta Ningrum sudah masuk? Ada komentar di grup Inamang, tidak bisa Ya. semua masuk. Inang Morganda, Sherlina, Inang Linda putus, tidak bisa masuk. Oh gitu. Ada di grup di pengenalan Alkitab. Jadi mereka kok nggak bisa masuk ya gitu. Oh, Mbak, karena ini nggak dikasih, belum disetujui kali. Kan Iya, biasanya belum ada izin masuk. Saya Belum nggak bisa buka lagi. Oh, hostnya. Karena, ini hostnya. Hostnya belum izinkan. Tidak ada izin. Diulang aja, diulang. Pendeta Inang Ningrum Sherlina juga, Inang Morganda juga. Baru mulai satu-satu ini. Tidak bisa masuk mereka. Kenapa ya gitu pertanyaannya. Poltak juga, Johan Sensiahan. Oke. Ya. Baiklah, kita akan membaca dari Zefania pasal 3 ayat 14 sampai 20. Mari kita bersama-sama membaca dengan lambat dan jelas. Mari kita bersama membacakannya. Bersorak-sorailah, bertempik-soraklah, hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, dan beria-rialah putri Yerusalem, segenap hati. Hai putri Tuhan Yerusalem, telah menyingkirkan Tuhan hukuman telah yang jatuh menyingkirkan atasmu, hukuman telah yang menebas jatuh binasa atasmu, musuhmu. dan Raja Israel, yakni Tuhan, Raja ada di Israel, antaramu. yakni Engkau ada di tidak akan antaramu. takut kepada malapetaka lagi. Tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tanganmu menjadi Tuhan lemah Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar,
dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari renungan pada hari ini, kita diajak untuk melihat jauh ke depan kepada rencana penyelamatan Allah bagi dunia ini setelah mengalami banyak pencobaan, banyak juga bahkan murka Allah oleh karena dosa kita. Dan pada hari-hari saat Advent seperti inilah kita diingatkan bagaimana Allah tetap memberikan kesempatan, peluang bagi setiap orang untuk menyambut kemurahan Tuhan, mengembalikan kepada maksud dan rencana keselamatan yang Tuhan lakukan. Melalui Nabi Zefania disampaikan bagaimana bangsa Israel yang tadinya dalam kebobrokan moral akan dijatuhkan Tuhan hukuman. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Zefania ini masih nubuatan akan hukuman Tuhan, tetapi di balik dari hukuman itu, Tuhan juga sudah memberikan kepada bangsa Israel nubuat melalui Nabi Zefania bahwa mereka akan dipulihkan, akan dibawa kembali pulang dari pembuangan. Ya, pada masa itu Nabi Zefania menegur sikap para pemimpin. Ya, secara khusus disebutkan di sini Raja Manase yang pada waktu itu melakukan praktek penyembahan berhala yang sangat dikutuk, dibenci oleh Tuhan, sampai bahkan ia mengorbankan anaknya sendiri dengan korban bakaran, dibakar anaknya itu. Nah, jadi kejahatan seperti itulah yang membuat bangsa Israel juga jadi tersesat, dipengaruhi oleh budaya, agama, bangsa-bangsa di sekelilingnya. Zefania menyuarakan kepada para pemimpin dan pemuka agama tentang hari kedatangan Tuhan, yakni hari penghakiman atas bangsa Yehuda. Namun hal itu tidak digubris oleh pemerintah Raja Manase, bahkan nabi-nabi pun dilenyapkan oleh Nabi Manase. Namun keadaan segera berubah setelah pergantian raja dari Manase. Ada pergantian raja, Raja Yosia, yang betul-betul melakukan pembaharuan reformasi agama Israel, membersihkan bait Allah dari segala unsur-unsur kekafiran. Itulah yang meredakan hati Allah pada waktu itu, sehingga penghukuman itu tidak terjadi saat ketika Raja Manase yang memerintah. Nah, jadi ada waktu senggang ketika Raja Yosia memerintah bangsa Israel, Allah memberikan pemulihan kepada kondisi bangsa Israel yang sudah dinubuatkan akan dihukum, seperti yang disampaikan oleh Nabi Zefania. Nah, karena itu maka hati Allah berbalik, tetapi setelah pergantian Raja Yosia yang berikutnya terjadilah hukuman Tuhan itu. Ya, selain menubuatkan penghakiman Tuhan, Zefania juga mewartakan akan adanya janji keselamatan bagi mereka yang mau bertobat dan mengakui kesalahannya. Dan itulah isi dari bacaan kita pada hari ini. Itulah yang disampaikan sebagai nubuat akan
pulangnya bangsa Israel dari pembuangan Babel, dan Yerusalem kembali akan dipulihkan Tuhan setelah masa penghukuman itu usai. Ya, setelah itu Allah juga akan menjanjikan pemulihan dan mengembalikan mereka kembali ke tanah Yehuda. Nubuatan Zefanya menyangkut juga kehancuran bangsa-bangsa lain yang telah melakukan penindasan kepada Israel, yang juga mempengaruhi Israel sampai jadi melakukan penyembahan berhala. Nah, jadi pesan yang disampaikan melalui nas kita bacaan hari ini menjadi peringatan juga yang mengingatkan kepada kita dan juga orang percaya, yang sama seperti peringatan kepada bangsa Israel pada waktu itu tentang hari kedatangan Tuhan. Nah, kepada kita juga apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zefanya pada waktu itu juga berlaku ketika kita jatuh kepada kejahatan atau dosa-dosa seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kita diingatkan tentang hari Tuhan yang besar sebagai hari penghukuman. Ketika penyembah dosa dihilangkan, efeknya juga akan berhenti. Nah, karena itu Allah mau supaya jangan terjadi lagi hukuman yang diakibatkan oleh dosa. Nah, jadi kalau penyebabnya sudah hilang, dosanya sudah berhenti, sudah bertobat, maka tidak lagi Tuhan melakukan penghukuman. Apa yang membuat kita kudus akan membuat kita berbahagia. Nah, itulah yang dijanjikan juga melalui renungan kita pada saat ini. Janji-janji yang dibuat kepada orang-orang kudus akan dipenuhi sepenuhnya dalam Injil Yesus Kristus. Nah, disitulah yang kita sudah mendapatkan penebusan dosa yang sepenuhnya, bahkan dengan janji kehidupan kekal yang sudah dikerjakan Yesus melalui penyalipannya itu. Ini menunjukkan kedamaian, kenyamanan, dan kemakmuran gereja yang berlimpah sukacita. Nah, jadi kalau keadaan itu boleh kita nikmati pada hari ini, pada saat-saat sekarang ini, ya kita harus bersyukur kalau Tuhan juga sudah menghindarkan atau menyisihkan hukuman yang diakibatkan oleh dosa. Tadinya sudah disingkirkan oleh Tuhan, sehingga kita boleh bersukacita, khususnya pada akhir-akhir ini setelah semakin reda COVID, dan kita akan memasuki suasana yang baru dengan suasana Natal, dan kita harapkan untuk ke depan, tahun depan sudah bisa lebih aman negara kita ini. Bahwa Yesus akan menyelamatkan kita umatnya dari dosa dan membuat kita orang Kristen sejati yang sangat dihormati, di mana kita telah diperlakukan dengan hina karena dosa kita itu tadinya. Tetapi dengan kita sudah diampuni, dan juga dalam peran-peran sosial yang kita lakukan di tengah-tengah bangsa kita ini, kita juga akan ditempatkan Tuhan pada posisi terhormat di tengah-tengah dunia ini dan juga di tengah-tengah bangsa kita. Nah, sekarang bagaimana supaya firman Tuhan ini juga mendatangkan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera bagi kita dalam menyambut, menyongsong masa-masa Natal yang segera akan kita masuki. Baik, Amang Edang, sebagai bahan renungan sebelum kita memasuki diskusi kita, banyak masalah orang benar, tetapi mereka bersukacita dalam kasih Tuhan. Nah, artinya bisa saja kita sama seperti orang-orang lain mengalami masalah, tetapi orang percaya, orang beriman itu tetap bersukacita karena kasih Tuhan yang kita yakini tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu hati kita harus menghormati Tuhan dan bersukacita di dalam Dia. Inilah yang kita syukuri juga melalui masa-masa COVID, pandemi yang masih terasa sampai sekarang ini. Kita juga menghormati Tuhan dan bersukacita setelah melewati hampir 2 tahun masa pandemi ini. Itulah menjadi bahan renungan
Dan sekarang kita akan masuk dalam diskusi sebagai pengantar. Ketiga poin ini bisa membuka diskusi kita. Bagaimanakah nubuat yang diberikan Zefania ini relevan menentang kemerosotan moral yang terjadi pada masa kini? Bagaimana kita sudah diberikan wejangan, nasihat, dan juga bekal dari apa yang disampaikan oleh Nabi Zefania untuk pertobatan itu relevan untuk menentang kemerosotan moral yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan juga di tengah-tengah bangsa kita. Yang kedua, bila manakah kemuliaan dan kebahagiaan orang percaya menjadi sempurna, tidak berubah, dan abadi. Yang ketiga, pemahaman mengenai hari Tuhan menunjuk pada suatu tindakan langsung dari Allah. Nah, artinya Allah tidak pernah membiarkan bumi dan alam semesta ini tanpa kendali atau tanpa kedaulatan Tuhan. Apakah yang dilakukan Allah untuk mendirikan dan mengokohkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini? Ya, baiklah Amang Inang, kita akan memakai kesempatan ini untuk berdiskusi. Saya tutup share screen-nya. Silahkan kita memakai waktu ini sekitar 25-30 menit. Dan kita harap nanti jam 8 kita sudah boleh masuk dalam doa syafaat. Ya, silahkan Amang Inang. Selamat datang Amang Mapetua Sihaan. Selamat bergabung. Sudah, Mang, sudah. Sudah lihat dari Washington, sudah saya lihat. Ya, sudah, Mang, sudah. Iya. Segala. Ya. Saya dari Jerman, dari Bremen. Oh, dari Bremen. Luar biasa. Terima kasih. Abangnya Natigor Siahan. Oh, Amang Natigor. Yang sering kerja dengan Pendeta Siagian. Oh ya. Terima kasih. Saya abangnya Natigor. Oh ya. Terima yang kasih. tiap hari kirim jaminan dari Pendeta. Ya ini dia. Ya, terima kasih Abang ya. Selamat bergabung. Di musim dingin yang di Jerman, lagi ngali. Iya. Ya, kali-kali. Udah mulai salju. Nah. Tapi COVID sangat apa di Jerman sekarang ya, di Eropa? Sangat tinggi ya. Sebentar, saya biar kita kuat dulu ya. Iya. Sudah jelas sekarang ya. Iya, sudah jelas. Tadi buat saya cukup nak COVID. COVID, wah, sedang bahaya. Banyak yang berontak tidak mau divaksin. Ada kaum ekstremis, ada juga pengikut agama lain yang tidak mau divaksin. Yang meninggal kadang-kadang ada 400 orang per hari yang meninggal ya. Waduh. Alasan yang paling besar Amang apa? Menolak. Katanya itu ada banyak alasannya ya. Ada alasan dari apa lah ya yang keyakinan ya. Ada keyakinan. Mungkin dengan injeksinya itu disuntikkan suatu apa untuk melihat di mana dia berada. Wah. Ya. Ini itu. Ya. Oh, ada chipnya. Ada chipnya. Itulah. Disukan ya. Habis itu enggak bisa juga kena sudah diinjeksi katanya kan. Biarpun orang ini tinggi, banyak juga yang bodoh-bodoh. Betul. Sama kayak Indonesia juga ya. Pengetahuan ada pemahaman tinggi ya. Ajaran-ajaran tertentu. Tapi kita nggak beli dari aplikasi. Ya. Indonesia lebih mengikuti pemerintah daripada di sini. Prosesnya juga lama di sini.
Ya, gitulah. Oke. Ini mengertikan dengan hak dia dan demokrasi. Itulah jadi demokrasi terlampau bebas, nggak bisa Ya, diatur ya. lagi kan. Karena Saya hak sudah asasi. di sini ikut 60 tahun di sini, mulai dari kansler pertama Adenauer sampai sekarang yang baru. Oh, sudah 60 tahun Amang di Jerman. Nunggak 60 tahun. Tapi Berarti sudah tamat warga SMA negara. langsung Amang. Ya. Tamat SMA Amang langsung ke Jerman. Ido. Aku bereng alumni SMA Balige tahun 50 cia. Bintang Timur itu. Itu Bintang Timur Balige. Apul Sitorus, Agustinus Tauruk, Bitik Simajutak, Doar Gultom, Amang Hubereng Warna, Mangadak Manurung, Manahum Sibarani. Si Manurung aku. Iyo dengan stasi sekolah, iyo Hubereng Warna. Iya. Betu Salau Pusunggu, itu ke Warna dongannya Amang. Ada Raja Guguk. Itu Raja Guguk itu. Hamila dulu pertama. Nasulu orang Bintang Timur sama Katolik Sepuluh Bali. Iya, Bintang Timur, ya. Nuai ke Bintang Timur. Saya kirim di Soekarno udah kami. Iya. Oke, baiklah Amang Enang, kita lanjutkan dengan diskusi kita dari topik ini ya, silakan. Mari kita pakai kesempatan untuk mendiskusikan topik ini, Amang Inang. Bagaimana bersukacitalah Tuhan ada di antara kita di tengah-tengah kebobrokan moral, peringatan Nabi Manase, tetapi ada pertobatan sejenak, tetapi akhirnya juga dihukum Tuhan. Tetapi di akhir dari penghukuman itu juga Tuhan memberikan pengharapan akan pemulihan. Nah, bagaimana itu relevan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di tengah-tengah kita? Kemerosotan moral di tengah-tengah masyarakat bangsa kita di dunia ini. Dan bagaimana kemuliaan dan kebahagiaan orang percaya itu menjadi sempurna, tidak berubah dan abadi. Ya, mari silakan Amang Sintua Marwata Lutajulu. Silakan Amang. Horas Amang di Tasudi. Sehat-sehat kita. Ya. Menghemat waktu artinya apapun yang telah disampaikan Tuhan beberapa ribu tahun yang lalu masih sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Artinya adanya penyakit sosial yang ada pada saat ini terkadang diingatkan oleh Tuhan melalui kejadian-kejadian alami. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, kita harus bersyukur bahwa dosa kita telah diampuni. Masalahnya sekarang, bagaimana kita mengaktualisasi penebusan darah Yesus ini di dalam kehidupan kita pada saat ini, di mana dunia begitu cepat berubah dengan perilakunya, penyakit sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita juga ikut bertanggung jawab untuk kehidupan dunia yang kadang sampai mengganggu kehidupan sosial kita. Oleh karena itu, kalaupun dihimbau oleh Nats ini untuk kita bersukacita, ya sukacita itu karena pengampunan yang telah kita terima dan mahkota kehidupan kekal itu yang harus kita pertahankan agar kita menjadi pewaris kerajaan Allah yang abadi. Tinggal sekarang bagaimana kita untuk menuju ke sana di dalam perjalanan hidup ini yang sering jatuh bangun di dalam perjalanan itu, sehingga kita harus mohon pertolongan kepada Tuhan melalui Roh yang menuntut kita. Itu yang bisa saya maknai Amang dari Nats ini, begitu parahnya kehidupan sosial di zaman Sefanya,
dengan kehidupan yang begitu pun Tuhan masih menyayangi. Demikian juga kita mungkin 2 tahun kita dunia ini dilanda oleh pandemi. Ya, ada yang berhasil, ada yang seperti tadi Amang yang dari Jerman, bahwa di sana kelihatannya bagian masyarakatnya kan sudah berpendidikan tinggi, tetapi kenapa dia menolak vaksin? Itu juga suatu tanda tanya, artinya tidak menghargai atau tidak mengaktualisasikan kasih setia Tuhan terhadap kehidupannya. Itu kondisi yang bisa kita rasakan, dirasakan khususnya oleh Indonesia atau dunia, beberapa negara yang terpapar COVID-19 ini. Saya pikir itu aja, Mang, supaya kita, ya mungkin ada yang lebih dahulu sudah dipanggil Tuhan melalui proses pandemi ini, ya. Itu juga harus kita syukuri bahwa kita sampai sekarang bisa bertemu di Zoom ini dengan Amang, Inang, walaupun hanya secara virtual. Semoga kita diberikan hikmat dan dituntun oleh Roh Kudus dan hati kita terbuka untuk menerima itu. Mulai itu, Bang. Soni marana kita bayar Amang Inang nasi. Ya, betul. Kalau kita juga diperkenankan Tuhan melewati masa pandemi ini di tengah-tengah kondisi yang kadang-kadang juga darurat, tetapi Tuhan tetap menyatakan penyertaannya kepada kita, ya. Terima kasih, Amang Marwatal. Silahkan yang lain. Bagaimana, relevankah masih nubuatan Nabi Zefania ini dengan kondisi konteks kekinian kita? Dan bagaimana untuk sepenuhnya sukacita yang abadi itu untuk dapat kita dapatkan, kita peroleh. Ya, Amang Ramli Sihombing, silakan Amang. Ayo, mau lihat ya, Mang. Terima kasih, Mang. Aku lebih cenderung memperhatikan janji pemulihan ini aja, Mang. Bagaimanapun memang dalam kondisi kemerosotan moral ini, hukuman dan ancaman supaya bertobat ini udah pasti, karena bagaimanapun upah daripada suatu kemerosotan moral pasti ada upahnya, upah dosa dan seterusnya, ya. Jadi, tapi saya meninjau dari sudut adanya dilakukan pembaharuan pasti dapat pemulihan, ya. Pemulihan yang sifat holistik, karena kalau Tuhan sendiri hadir dan memerintah akan hilang semuanya. Karena gini, kita percaya kita semua bisa mengalami masa-masa hukuman tadi akibat apakah mungkin bukan kita sendiri tapi bisa orang lain. Jadi masa-masa kritis, keadaan terpuruk, baik aspek ekonomi, politik, semua bisa, dan semua bisa mengalaminya. Masalah krisis keluarga, bukan hanya moral, ya, kepercayaan, iman dan persahabatan, studi, keuangan, macam-macam. Nah, di saat-saat seperti itu tentunya kita merindukan restorasi pemulihan. Kita merindukan restorasi kehidupan. Tuhan mau dan mampu memulihkan keadaan kita. Sebaliknya kita harus siap dan mau dipulihkan oleh Tuhan dengan segala konsekuensinya. Nah, pemulihan itu juga hendak mengajak kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan mewujud nyatakan kesetiaan itu melalui tindakan keadilan dan kebenaran di dunia ini. Nah, semoga kita dipulihkan untuk kemudian menjadi, dipulihkan supaya menjadi agen pemulihan. Kita dibebaskan supaya bisa menjadi agen pembebasan. Kita didamaikan supaya bisa menjadi agen pendamaian. Nah, dalam kerangka restorasi pemulihan itulah kita dapat menjadi sukacita besar dan hidup masing-masing, ya. Itu barangkali kata kuncinya, ya. Sama dengan sering ungkapan-ungkapan yang sering dibilang begini, ya kan, mengasihi karena sudah dikasihi, memberi karena sudah diberi. Itu barangkali untuk yang nomor 1. Kemudian nomor 2, ada pertanyaan Amang tadi, bila manakah kemuliaan dan kebahagiaan orang percaya menjadi sempurna, tidak berubah? Artinya kapan kemuliaan itu
abadi gitu ya. Nah, di halak Batak nyata bahas tuluhanin nah hamoraun hagabion hasangapon iduna dilului. Tetapi kemuliaan sempurna orang percaya bilang bukan terletak kepada kekayaan materi, karena apa ya, hikmat lebih mulia dari semua yang ada dalam dunia fana ini yang punya batas termin waktu ya. Jadi harta seringkali kan berupa uang tabungan. Firman Allah memang menjanjikan kekayaan kepada orang yang beriman, namun kekayaan itu tidak ada kaitannya dengan uang. Nah, kemuliaan yang abadi itu adalah kemuliaan yang dari Allah, yakni keindahan dari Roh Allah. Jadi ini bukan keindahan buatan atau keindahan material ya, melainkan keindahan yang memancar dari karakternya ya, bersumber penuh dari Tuhan. Nah, kemuliaan itu dapat memahkotai seseorang atau memenuhi dunia. Nah, kemuliaan itu bisa terlihat dalam diri manusia dan dunia. Namun bukan berasal dari itu ya, dari dunia. Nah, namun kemuliaan Allah yang terwujud dalam semua atribut ilahinya tidak akan pernah berlalu. Itulah yang abadi. Kemuliaannya itu bersifat kekal ya. Nomor 3, pemahaman mengenai hari Tuhan. Tadi Amang Pendeta sudah bilang, menunjuk pada suatu tindakan langsung dari Allah. Apakah yang dilakukan Allah untuk mendirikan kerajaannya? Wah, ini Tuhan sudah membuat pewartaan Yesus dalam membangun kerajaan Allah ya, di Markus 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat ya. Nah, pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan mengenai kepedulian Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu kata kuncinya barangkali. So, the keywords-nya adalah kepedulian Allah, perhatian Allah, holong ni debata untuk menyelamatkan manusia. Nah, disitulah suasana kedekatan, keakraban, kesetiakawanan Allah dengan manusia. Itulah yang hendak dibangun oleh Yesus melalui karya pewartaan. Jadi dikatakan bahwa kerajaan sudah dekat. Hal itu memberikan gambaran bahwa suasana Allah memerintah sebagai raja telah mulai terwujud ya. Istilahnya Amang nama saya Kairos ya, bukan kronos ya. Nah, sekaligus memerlukan proses untuk menggenapinya. Dalam hal ini Yesus memanggil para muridnya untuk membantu karyanya menjalankan tugas perutusan. Hal itu dilanjutkan oleh gereja sebagai kumpulan umat beriman, sebagai penerus para murid pertama yang dibangun oleh Yesus sebagai tempat persemaian bagi terwujudnya kerajaan Allah. Oke, gereja turut serta dalam karya dan misi Kristus, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Kita sebagai gereja, anggota gereja, sebagai gereja kecil, berarti punya tugas sama kayak gereja, karena gereja itu adalah kita-kita juga kan. Gereja adalah kita-kita gitu. Keikutsertaan gereja dalam mewartakan kerajaan Allah tersebut dilaksanakan dengan mengacu kepada tugas Kristus sendiri sebagai apa ya? Imam, nabi, dan raja. Nah, partisipasi dalam karya Kristus sebagai nabi dijalankan Kristus dengan mengajar dan kesaksian, termasuk yang dibanyak Amak Pandita Siagian Waingokan, ini kan karya Kristus juga ini ya, tugas mengajar ini ya. Nah, itulah sebabnya gereja terpanggil, Amang Pendeta Siagian pun terpanggil menyuarakan nilai-nilai kerajaan Allah, baik cinta kasih, persaudaraan, keadilan, pertobatan, serta pengampunan, melalui berbagai media. Saya teringat ini masalah COVID ini. Kadang-kadang saya terpikir, udah pernah disampaikan memang, jangan-jangan Tuhan punya maksud sebenarnya kenapa COVID ini diberikan. Supaya apa? Dengan adanya COVID, sekarang pewartaan iman, pewartaan sebagai iman, nabi, dan raja, tidak lagi di gedung gereja. Sudah menggunakan teknologi IT, sehingga yang tadinya tidak terjangkau, sekarang sudah terjangkau. Jujur saya sampaikan, ada teman di Tangerang, teman istri saya sih, seorang dokter, mau jadi Kristen gara-gara menonton YouTube-nya Christian Prince. Oh. Dia minta dibaptis kemana teman-teman, termasuk terhadap istri saya juga ya. Akhirnya kita tunjuklah siapa yang mau. Artinya gara-gara menonton YouTube, artinya tidak ada orang yang mengkhotbahi dia, mensendiri dia. Jadi dalam hati saya, ya Tuhan, jangan-jangan kemajuan teknologi IT ini pun dipakai Tuhannya untuk menyebarkan dalam rangka mendirikan kerajaannya gitu loh. Jadi banyak cara dipakai Tuhan dalam hal ini. Ini menjadi kontribusi saya Amang. Mau lihat Amang tambah kadongan. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Amang. Lanjut Amang Jarudin. Silakan Amang. Oke, shalom. Shalom. Iya, jadi saya memandang dari sisi lain. Ya, sisi lain, terutama yang nomor 1. Bagaimanakah nubuat yang diberikan Jefanya ini relevan ya sampai saat ini?
Ya, memang kalau kita lihat dari sisi kita, katakanlah dari golongan seperti kita ini, yang rajin juga beribadah, tapi itu seminggu sekali barangkali, dan yang lainnya juga. Tetapi sosial sekeliling kita sangat luar biasa kalau kita perhatikan. Dan itu kemerosotan dari tahun ke tahun itu sudah berjalan. Ya. Salah satu contoh, Amang, mungkin kita bisa berjum begini, oke, bisa kita gereja, oke, setiap malam. Tetapi di sisi lain, kalau kita lihat, kayak di Jakarta lah contoh, ya, kita nanti baru lihat belahan dunia yang lain. Kayak di Jakarta, di kota sana, ya, di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Kalau kita pikir-pikir sekarang ini, ya, setiap malam itu diskotik, naik klub. Di sana itu, berjibun. Manusia-manusia ke sana itu berjibun. Ya, masih begini-beginilah. Ya. Nah, sebenarnya moralitas itu ada dan itu tidak pernah dijamak oleh orang. Ya, tidak pernah dijamak oleh orang yang tanda kutip ya para hamba Tuhan, karena memang hamba Tuhan tidak pernah pergi ke sana. Kalau pergi ke sana kan menjadi tabu juga. Tetapi sebetulnya tidak, ya. Tetapi bagaimana yang harus dipikirkan sebenarnya untuk menarik mereka supaya jangan seperti itu lagi. Bagaimana caranya? Dan itu banyak juga dari warga. Saya nggak tahu apakah itu hanya KTP Kristen. Kalau kita dilihat di sana itu, di Mangga 2 sana, luar biasa itu. Ya mungkin Amang ini nggak pernah ke sana, barangkali jadi tidak pernah mengetahui keadaan itu. Tetapi kalau kita lihat di sana, wah luar biasa. Ya, segala macam ada di sana. Narkoba, apa segala macam. Surganya, moralitas yang merosot itu di sana. Tetapi tidak ada yang mencoba untuk menyelamatkan mereka, nggak ada. Ini dari sisi lain saya lihat, apakah Stefania ini masih relevan? Itu dari yang anggaplah itu kehidupan malam. Itu baru Jakarta. Kita masuk ke provinsi-provinsi lain. Dan juga ada saya tahu satu lokasi, kalau kita misalnya pergi ke antara Tebing Tinggi dan Pematang Siantar, itu ada kebun coklat. Sebelah kanan itu prostitusi sangat luar biasa di sana. Saya nggak tahu sekarang. Ya, prostitusi sangat luar biasa. Jadi itu banyak, itu remang-remang, itu segala macam ada di situ. Karena pernah kita pergi di situ, kita mau coba untuk bagaimana mengetahui keadaan mereka, kenapa seperti begitu gitu. Luar biasa. Apakah sekarang masih ada? Saya nggak tahu. Karena kita udah lama sekali itu. Ya, siapa yang jamah? Ya, di Pematang Siantar juga ada kan? Di Bukit Maraja. Bukit Maraja. Di Parapat. Terkenal. Ya. Di Parapat. Ya. Iya kan? Mau tukang pijit malam juga berbahasa Batak ya. Nah, luar biasa. Ini bagaimana kita mau jangkau ini kemerosotan moral. Itu masih di waktu malam, katakanlah waktu gelap. Waktu terang kita lihat. Di seluruh Indonesia, ini nggak usah luar negeri dulu, kita bicara Indonesia aja dulu. Di seluruh Indonesia, bintang 5, hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3. Apakah pernah ditanya ke sana? Apakah ditanya, apakah kamu suami istri atau tidak yang datang ini? Karena kalau ditanya nggak boleh. Itu etika daripada para wisata. Berarti di sana itu prostitusi yang sangat luar biasa terjadi toh, tapi kita tutup mata. Kenapa? Kita juga terpengaruh dengan ekonomi. Ya. Orang dari Jerman misalnya, dari Belanda, dari Inggris,
tour, datang ke Bali, dan lain sebagainya. Mereka datang happy-happy di situ. Apakah itu suami istri? Enggak juga. Ya, karena di sana free sex. Lo suka, ayo. Lo enggak suka, ya sudah. Nah, ini suatu moralitas. Dan itu berjalan. Nah, untung di COVID ini, itu agak sedikit teredam itu 2 tahun yang belakangan ini. COVID ini meredam hal tersebut. Ini efek yang satu, saya bilang yang sangat luar biasa. Ya mungkin Amang Ina nggak pernah terpikir ke sana. Ya, tetapi kalau kita lihat, waduh luar biasa. Luar biasa itu, luar biasa moralitas itu. Karena kita lihat apa? Mangalaku, imagwari kan? Di hotel bintang 5, bintang 4, pangalaku pun 90% terjadi. Dan itu tidak terjadi hanya di Indonesia, di seluruh belahan dunia. Berarti moralitas itu sebetulnya sangat-sangat tinggi. Jadi ini benar ini. Sefanya itu masih benar. Dan saya merasa yakin juga sedikit meredam datang COVID. Tapi itu hanya meredam. Setelah COVID nanti itu semua akan bisa juga kayak seperti kembali kayak kuda liar. Nah, di situ yang menjadi suatu pertanyaan kita, ya tentu siapa yang membuat mereka bertobat? Itu pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Dan sangat sulit dijawab. Nah, inilah salah satu yang kita lihat bagaimana caranya sehingga dunia itu ya masih secara global kita lihat masih sangat diperlukan ya orang-orang yang mau menobatkan orang itu dan lain sebagainya. Kita lihat lagi Arab Saudi saat ini belakangan ini. Yang tadinya mereka harus checking kalau masuk di hotel mereka itu suami istri atau tidak. Sekarang no, bebas, mereka free sudah. Arab Saudi, dan itu akan menjalar semuanya. Nah, itu sangat luar biasa juga. Nah, di pantai mereka juga udah pakai udah sama seperti dengan negara-negara sekuler lain. Nah, jadi hal itu juga akan mencoba. Jadi yang saya lihat adalah bagaimana sebenarnya ya Zoom ini, teknologi yang sudah sangat luar biasa ini bisa dimanfaatkan oleh para kita. Saya mengatakan para hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta seperti yang kita bahas kemarin itu. Ya, aku ini adalah hamba Tuhan, kata Maria. Jadi semua adalah hamba Tuhan. Bukan mengatakan bukan hanya yang bertitel pendeta yang menjadi hamba Tuhan, tidak. Aku ini adalah hamba Tuhan, kata Maria. Maria tidak sarjana teologi, enggak. Itu masyarakat biasa dan itu masih mungkin umur pada waktu itu 17 atau 16 tahun. Jadi kita ini semua hamba Tuhan. Bagaimana kita memakai teknologi ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang seperti itu? Itu yang menjadi problem saat ini. Itu yang menjadi problem saat ini. Karena sangat luar biasa. Kalau kita kita lihat di situ, itu hahaha misalnya itu di Grand Hyatt apa segala macam, katakanlah di hotel bintang 5 itu. Di sana itu hanya dari luar yang indah. Ya, morality itu rusak. Apalagi dunia malam. Kita lihat lagi dunia malam yang di luar sana, ya. Kita lihat lagi dan lagi. Nah, itu bagaimana ceritanya kita bisa memanfaatkan teknologi ini supaya berita kesukaan, berita pembebasan atau berita sukacita yang diberikan Zefanya ini, mereka juga kebahagiaan. Mereka juga bisa diselamatkan. Nah, cobalah kita misalnya melihat dari sisi kita sendiri juga memang masih banyak. Itu nomor 1 itu memang kalau dibilang itu relevan, saya bilang sangat relevan. Masih banyak. Cuman tidak seperti
pada zaman Israel langsung kelihatan. Oh, kalau di sini enggak, sangat itu dikemas dengan sangat indah, dan bahkan kita tidak bisa membedakan itu apakah ini yang buruk atau tidak, karena dikemas sedemikian rupa. Nah, itulah tujuannya. Mungkin ya kita melalui tentu dalam hal ini arahan-arahan dari para bapak pendeta, pastor dan lain sebagainya, supaya kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang seperti itu. Kurang lebih ya itu dulu, Amang, pendapat saya, Amang. Baik, Makasih. terima kasih Amang. Inang Sintua Vinca, silakan Inang. Ya, salam bagi kita semuanya. Halo. Pada kesempatan ini saya juga menyambut selamat datang sama Amang Siahaan yang dari Jerman. Ini sangat berbahagia sekali kalau Amang sudah bergabung dengan kami, semakin menambah wawasan kita yang di Indonesia ini. Ya, Boleh. Saya akan mencoba menjawab. Amang. Jadi sejak kejadian pasal 3 manusia jatuh ke dalam dosa, sejak dari saat itu sampai kepada titik hari ini, bahwa dosa manusia itu tidak pernah habis, tidak selesai, dan semakin berkembang dan berkembang. Kalau kita perhatikan, Tuhan Sang Pencipta itu, dia sangat rasanya gimana ya, mau dibilang sedih, mau dibilang apa ya, karena manusia itu semuanya menyimpang jauh daripada apa yang dikehendakinya. Kita semuanya berbuat semau kita, sekehendak kita, dan iblis yang tidak pernah berhenti melakukan tugasnya, selalu mencoba untuk mengajak kita menjadi temannya, begitu. Tapi Tuhan juga tidak pernah berhenti untuk mengutus para nabinya untuk peringatkan umat manusia. Beberapa nabinya, yang termasuk Zefania yang kita bahas pada malam hari ini, juga menyampaikan apa isi hati Tuhan, apa kerinduan Tuhan, supaya manusia itu kembali ke jalannya. Bahkan banyak tindakan-tindakan dilakukan, mulai dari air bah, mulai dari Sodom Gomora, dan selanjutnya tidak terhitung banyaknya. Sebenarnya kita sebagai orang Kristen perlu belajar. Belajar apa sebenarnya yang sungguh dikehendaki oleh Tuhan daripada kehidupan umat ciptaannya itu. Jadi sejak dari perjanjian lama sudah dikirim utusan-utusannya supaya semuanya boleh kembali ke jalan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya kita kembali kepada Dia. Jadi sejak daripada sebelum Mesias hadir di dunia ini pun sudah banyak nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias itu, yaitu juru selamat yang menyelesaikan, yang menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi sudah zamannya Tuhan Yesus, dilanjutkan lagi sekarang ini adalah nubuatan-nubuatan tentang harinya Tuhan, tentang selesainya kita daripada dunia ini. Sudah banyak kita diingatkan supaya kita bertobat, supaya kita jangan serupa dengan dunia ini, supaya kita kembali ke jalan Tuhan, supaya kita meninggalkan semuanya perbuatan kita yang tidak berkenan bagi Tuhan. Nah, itulah yang pertama sekali, jawaban yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kondisi orang percaya? Orang percaya walaupun melihat dunia ini seperti apa, hancur-hancuran, tetapi orang percaya itu akan tetap di dalam iman percayanya yang teguh dan kokoh dan tidak goyah.
dia akan mengalami kebahagiaan, dia akan mengalami sukacita. Dan memang itulah yang disuarakan Nabi Zefania itu, supaya kita bersukacita karena ada Tuhan di antara kita. Bukan kita berkata bahwa orang kaya itu tidak mempunyai masalah, tidak mempunyai malapetaka, bahkan malapetaka banyak bagi orang benar, tapi Tuhan membebaskan dia, menyelamatkan dari semuanya itu. Jadi janji Tuhan ada di balik dari semuanya. Apa tindakan Tuhan kepada umat manusia itu, ada janji-janjinya yang merupakan suatu kekuatan bagi kita yang boleh kita pegang dan boleh menjadi membuat kita teguh, membuat kita menjadi berbeda dari dunia ini. Dan kita boleh berbahagia. Kalau dipikir-pikir secara duniawi, dalam situasi kondisi kita yang mengalami banyak masalah, mungkin mengalami sakit penyakit, mungkin mengalami PHK anak kita dan sebagainya, tapi itu tidak mampu lagi untuk membuat kita menjadi down atau menjadi kita meros dalam iman percaya kita, karena lebih besar janji Tuhan yang akan kita raih pada saatnya. Memang sekarang belum, tapi pada saatnya nanti, pada waktu Tuhan nanti, janji Tuhan itu jauh lebih besar daripada permasalahan, kesulitan, atau sakit penyakit yang kita alami pada saat ini. Dan untuk kemudiannya, bahwa kenapa kita bersukacita? Karena jelas Tuhan Yesus sewaktu dia naik ke sorga, dia katakan, aku tidak akan tinggalkan kalian seperti itu yatim piatu. Aku akan kirim roh penghibur, roh penolong. Dan memang ada di dalam kehidupan kita, ada roh Tuhan yang akan selalu mengingatkan kita, yang akan selalu menguatkan kita, mengajari kita, menuntun kita, sehingga kalau dipikir-pikir tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita memang sudah mengalami hidup yang penuh dengan rasa sukacita, rasa bahagia, seolah-olah kerajaan Allah itu sudah turun ke dunia. Kalau kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu. Jadi kerajaan Allah itu sebenarnya sudah kita rasakan, sudah datang ke tengah-tengah kehidupan kita. Karena segala sesuatu, semuanya sudah diatur Tuhan, sudah benar-benar dijaganya, dilindunginya, dan sebagainya, sehingga walaupun dikatakan malapetaka banyak bagi orang benar, tetapi Tuhan membebaskannya dari semuanya itu. Jadi semuanya itulah yang menjadi kekuatan kita, sehingga di dalam pertanyaan yang ketiga, bahwa kerajaan Tuhan itu seperti apa dalam tindakan Tuhan, disitulah dia akan ubahkan semuanya. Pemulihan itu akan terjadi. Dan kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, itulah yang akan menjadi akhir daripada perjalanan kehidupan daripada orang-orang percaya. Sehingga Tuhan akan mendatangkan kerajaannya, mendirikan kerajaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Asal saja kita tidak menyimpang daripada apa yang dikehendaki Tuhan, dan kita menyangkal diri kita, dan kita tidak ikut dengan dunia ini. Inilah yang susah. Saya kemarin ada menghadiri pesta di Medan. Saya sengaja berangkat cepat supaya saya boleh mengunjungi kakak yang sudah 2 tahun ini terbaring, tidak berdaya apa-apa. Kakak yang di atas saya, dia sudah 76 tahun, tetapi kehidupannya sekarang dia dalam keadaan berbaring, tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa duduk kalau didudukkan dan sebagainya. Dan saya memperhatikan seperti apa. Masih saya lihat dalam keadaan seperti itu pun, penyangkalan diri itu tidak terjadi. Dan ikut dunia itu masih terjadi. Padahal dalam situasi sudah sangat
sudah sangat sulit sekali. Tetapi karena mungkin tidak ada orang yang membawa kabar berita sukacita kepadanya. Tapi saya sudah kirim itu suara Injil itu yang daripada Amang Bernard, sudah saya share setiap pagi dan dia sangat bersukacita. Tetapi nyatanya penyangan diri tidak pernah terjadi. Dia masih mengingat pada masa jaya-jayanya. Dia seorang dosen, dia masih boleh memerintah di sana, memerintah di sini, sukanya berbuat ini, berbuat itu. Jadi masih itu yang terjadi. Jadi saya ini menjadi pergumulan saya supaya dia tetap bisa berubah. Jadi supaya roh Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Jadi memang seperti itu kita tidak bisa sekal diri. Banyak orang walaupun sudah hidupnya susah, hidupnya sakit, tapi masih merasa dia masih bisa hebat, masih memakai pikirannya, masih memakai kekuatannya untuk menjalani hidup ini. Tidak sama sekali. Kita ini sebenarnya debu tanah. Yang harus kita lakukan adalah merendahkan di hadapan Tuhan dan menyangkal diri kita semuanya. Bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita semuanya tergantung atas pimpinan Tuhan, atas tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan. Itulah dulu Amang yang boleh saya sampaikan. Baik. Jadi kedamaian, kenyamanan, sukacita, kebahagiaan, itulah yang menjadi bagian daripada orang-orang percaya nantinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Kita sudah lewat jam 8, tetapi kalau masih ada lagi yang mau menyampaikan sesingkatnya bisa dipakai. Masih ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita mempersiapkan untuk masuk di acara doa syafaat. Tetapi saya lihat Amang Boru Gerhard belum masuk ya? Belum masuk, Mang. Tadi coba masuk, nggak masuk. Kayaknya ada masalah sinyal, Mang. Sinyal kali ya. Banyak yang terganggu masuk ini. Sinyal. Banyak teman-teman di grup bilang nggak bisa masuk. Ada di grup udah dibikin WA nggak bisa masuk. Iya. Inang Linda sudah bisa kontak. Inang Linda Magdalena sudah bisa. Oke, kalau begitu nanti ada. Ya, Inang Linda ada gangguan suara kresek. Iya, Inang Linda bagaimana kontak suara bisa aktif? Sekarang masih bagus, tapi kadang terputus-putus saya menerimanya. Ya, sambil kita makanya saya matikan video biar nggak berat gitu. Iya. Ya, kalau begitu kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa syafaat. Saya yang menggantikan Amang Boru butar-butar ya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, betapa hati kami bersuka cita di malam hari ini, karena firman-Mu telah memberikan wejangan nasihat kepada kami, di tengah-tengah kemerosotan moral yang bisa terjadi di mana-mana, tetapi nasihat Tuhan tetap ada di tengah-tengah keadaan apapun yang kami hadapi. Kami juga bersyukur Bapa, bahwa di tengah-tengah pandemi ini pun Tuhan masih memberikan kepada kami cara yang baru untuk bersekutu melalui Zoom, melalui alat teknologi ini. Karena itu Bapak, kami percaya bahwa dalam setiap situasi apapun yang kami hadapi, Engkau selalu hadir dan menyatakan kuasa-Mu melebihi segala bencana, melalui segala pengalaman yang sulit, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Saat ini juga Tuhan, ketika kami ada bersama-sama dalam persekutuan doa ini, kami menyampaikan kepada saudara-saudara kami hal-hal yang perlu untuk disampaikan di dalam doa syafaat. Karena itu Bapak, kami mohon biarlah Engkau membukakan hati-Mu untuk mendengarkan doa-doa kami yang juga menjadi pergumulan bagi saudara-saudara kami, juga bagi masyarakat bangsa ini. Bapa di sorga,
Saat ini kami membawakan kepada Tuhan pokok-pokok doa yang disampaikan oleh saudara-saudara kami kepada kami. Kami berdoa juga Tuhan bersama-sama dengan Amang Sintua Dr. Marwatal Hutajulu di Ciputat yang saat ini ada bersama-sama dengan kami di ruang Zoom ini untuk hal-hal yang menjadi pergumulan kami bersama di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara kami, khususnya juga Tuhan di tengah-tengah dunia yang masih dilanda oleh pandemi ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, masyarakat di sekitar Gunung Semeru yang kemarin mengalami erupsi gunung meletus, dan di antara mereka juga ada yang korban nyawa, dan begitu banyak juga yang masih dalam pengungsian. Bapa, kiranya Tuhan melawat mereka, dan melalui doa kami ini, kami mohon biarlah malaikat-Mu yang dari sorga menjagai mereka, dan memberikan kepada mereka keamanan, ketenangan, terutama untuk anak-anak dan orang tua yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Tuhan berkati juga orang-orang yang bermurah hati, juga pemerintahan kami, untuk memberikan pertolongan kepada mereka, juga dari banyak lembaga, banyak kelompok-kelompok masyarakat yang peduli untuk keadaan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar Gunung Semeru. Terutama juga Tuhan yang berduka karena meninggal dunia keluarga mereka, biarlah Tuhan datang memberikan penghiburan bagi mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi, masih ada orang-orang yang terpapar atau yang terdampak secara ekonomi maupun dalam kesehatannya. Bapa, kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan juga datang melawat mereka dalam segala kesulitan yang mereka hadapi. Terutama juga Tuhan, kedukaan yang terjadi karena keluarga yang terkasih telah meninggal dunia oleh karena COVID-19 ini. Bapa, kami mohon kemurahan-Mu untuk saudara-saudara kami yang keadaan sakit ataupun terdampak ekonomi, juga korban dari COVID-19 ini. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka, juga melalui kami dan orang-orang yang boleh mengulurkan tangan kasih-Nya untuk menjangkau mereka. Kami juga berdoa Tuhan, secara khusus untuk kaum muda Kristen, keluarga-keluarga muda, dan orang-orang Kristen yang mengalami pergumulan di tengah-tengah keluarga. Bahkan ada yang sampai mengalami krisis keluarga yang dalam ambang perceraian. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Ketika mereka juga telah menerima berkat pernikahan di bait Allah, biarlah itu juga menjadi kekuatan bagi mereka untuk mengikat hati dan roh mereka, menghindarkan mereka dari perceraian. Bapa, campur tanganlah Engkau dalam setiap keluarga yang mengalami konflik, mengalami kesulitan hidup, dan juga orang-orang Kristen yang telah meninggalkan Tuhan, murtad, dan tidak lagi berpegang kepada imannya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, Engkau juga masih dapat untuk menyelamatkan mereka melalui cara Tuhan sendiri. Karena itu jika Engkau berkenan memakai orang-orang terdekat, memakai berbagai peristiwa pengalaman hidup mereka untuk menarik, membawa mereka kembali dari kesesatan dan kemurtadannya. Bapa, kami tidak mengenal satu persatu, mungkin di antara keluarga kami, saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, ada yang murtad meninggalkan Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, dan pakailah kami juga melalui doa ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang mengalami pergumulan, kesesatan, dan kemurtadan. Bapa, kami juga berdoa untuk proses kasasi bagi kasus tanah gereja HKBP Ciputat yang masih menantikan keputusan akhir dari Mahkamah Agung.
Kami percaya Tuhan, pengadilan yang dari sorga tetap lebih berkuasa dan bisa mengintervensi segala pengadilan dunia ini. Karena itu kami mohon biarlah kuasa malaikat boleh bekerja juga di lembaga-lembaga pengadilan di negara kami ini, terutama juga dalam hal kasus yang sedang ditangani oleh Mahkamah Agung untuk masalah tanah gereja di HKBP Ciputat. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh jabatan-jabatan kuasa-kuasa dunia ini. Karena itu Engkau dapat mengubahkan hati para Mahkamah Agung untuk menetapkan kebenaran atas kasus tanah HKBP Ciputat. Bapak, kami juga berdoa secara khusus untuk negara kami, Republik Indonesia, yang sedang dalam mengalami ancaman ideologi radikalisme, khilafah, dan terorisme. Tuhan, Engkau kiranya melawat bangsa kami ini, juga pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dengan seluruh jajarannya untuk menangkal segala pengaruh-pengaruh khilafah, radikalisme, dan teroris. Kami percaya Tuhan, negara ini telah Engkau selamatkan dari penjajahan kuasa-kuasa bangsa-bangsa yang selama ini melakukan penjajahan di negeri kami ini. Karena itu juga Engkau akan selamatkan bangsa kami ini. Berikan kuasa yang dari sorga kepada pemerintahan kami dengan aparat negara, TNI dan Polri, untuk melindungi bangsa negara kami ini dari perpecahan, dari kerusakan, dari kehancuran oleh paham-paham ideologi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kok nggak ada suaranya? Kami juga berdoa Tuhan bersama dengan Amang keluarga Pakpahan, dengan Inang Roslin Sirait, dalam menghantarkan anak mereka Indah Rolita Boru Pakpahan yang telah mengikuti ujian untuk penerimaan pegawai negeri. Engkau kiranya Tuhan yang mendampingi setiap langkah Indah Rolita Boru Pakpahan untuk melanjutkan ujian SKB yang direncanakan pada tanggal 14 hari Selasa yang akan datang. Tuhan, dalam kemurahan-Mu biarlah Engkau juga membukakan pintu untuk Indah Rolita Boru Pakpahan boleh lolos dari seluruh ujian dan proses untuk menjadi pegawai negeri di Kabupaten Batubara. Biarlah dia juga menjadi anak Tuhan di tengah-tengah tugas-tugas negara yang nanti juga boleh Engkau berikan kepada dia. Berkati juga keluarga Amang Pakpahan, Inang Roslin Sirait, dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam rumah tangga, juga dalam pekerjaan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk Inang Evi Nike Sihaan yang saat ini tidak dapat bergabung dengan kami oleh karena kegiatan yang dia ikuti, tetapi kami bersama-sama dengan dia berdoa untuk anak putri yang terkasih, Esra Juli Boru Silalahi, yang sampai saat ini belum mendapatkan pasangan hidup. Dalam usianya yang telah dewasa, sudah 34 tahun dan juga sudah mendapatkan pekerjaan yang baik di Telkom Sigma Jakarta. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon, biarlah anak kami Esra Juli Boru Silalahi boleh mendapatkan pasangan hidup yang dari Tuhan untuk membangun rumah tangga yang kudus dan melahirkan anak-anak yang kudus dalam pernikahan mereka kelak. Kami percaya Tuhan Engkau sudah sediakan, sudah persiapkan yang akan menjadi pasangan hidup bagi dia. Dan pada waktunya, biarlah Engkau juga menunjukkan dan mempertemukannya menjadi kebahagiaan bagi semua keluarga besar. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua, mama dari Inang Evi Nike Sihaan, Upung Paganda Boru Simanjuntak, yang telah berusia 81 tahun lebih. Dalam usia renta ini, segala organ-organ tubuh, juga dengan urat-urat, saraf-saraf, dan segala
sendi-sendi kehidupannya semakin lemah. Tetapi jika Tuhan memberikan kekuatan, beliau masih dapat terus menjalani hari-hari kehidupannya. Karena itu berikanlah kekuatan, kesehatan, dan jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk Andreas William Simanjuntak, juga bersama dengan adiknya Daniel sebagai anak yatim piatu bersaudara. Tuhan, Engkau kiranya memberikan kebutuhan hidup melalui cara Tuhan dan juga dari orang-orang terdekat. Bahkan juga bukakanlah pintu untuk kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak bagi Dilian Simanjuntak. Berkati juga dia dengan adiknya Daniel untuk masa depan mereka yang terbaik yang dari Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami memberikan syukur kami Bapa untuk setiap penyertaan di dalam kehidupan kami. Kami tahu oleh belas kasih Kau kumpulkan kami di ruang sui ini kembali untuk menaikkan doa-doa kami. Namun sebelumnya Suci Kuduskan hati dan pikiran kami, uangmu kami terpati dimanapun kami berada, agar itu menjadi tempat yang layak bagi kita untuk kami menaikkan doa kami. Itu dari menjadi kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk manusia yang berkata hidup. Bapa ini merindukan untuk hidup takut akan Tuhan, untuk terus bertaut kepada Tuhan di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya. Bapa, bahkan sakit penyakit yang dialami, ada penyumbatan di otak sebelah kiri. Tuhan, kami bermohon bersama. Kiranya Engkau memberkati anak ini, memberkati keluarganya, memberkati hati dan pikirannya yang tetap ingin mau hidup bertobat seturut kehendak Tuhan bagi anak ini, dan segala sakit penyakit yang dialami sekarang, baik itu saraf otak, kami percaya Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha kasih, Engkau Allah yang tidak terbatas, mampu memulihkan keadaan anak ini. Kami berdoa membawa anak ini sepenuhnya ke dalam rencana tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan boleh dialami sekarang ini, kiranya itu tidak menjauhkannya daripadamu, tetapi semakin dekat, semakin memuji dan memuliakan Tuhan, dan semakin mampu melihat karya yang Tuhan buat bagi anak ini, dan mampu semakin mendekatkan anak ini kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa kerinduan anak ini untuk sehat kembali, kiranya Engkau mengabulkannya. Berbelas kasihlah kepada anak ini, sehingga dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya, cita-cita dan pengharapannya, kiranya Tuhan memberkatinya. Bapak, kami juga berdoa untuk anak kekasih mereka, yaitu Gunawan Julianto Pasaribu, supaya hidup tetap takut akan Tuhan dan menjalankan setiap pekerjaannya dengan gigih dan ulet. Ya Bapa dalam surga, inilah juga kerinduan anak Herman dan keluarga, anak kekasih mereka tetap dibawa kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan dan tanggung jawabnya saat ini, kiranya itu berkenan kepadamu. Jauhkan anak ini dari segala hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan terus mengawasi, biarlah Tuhan mengasihinya dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap kegiatannya, dalam setiap hari-harinya. Kiranya terus mampu memuliakan nama Tuhan. Berikan hikmat kemampuan, berikan kesehatan, berikan iman yang kuat, sehingga anak ini tetap takut akan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk anak mereka, Febrian Pasaribu, supaya hidup di dalam Tuhan dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kerinduan keluarga ini membawa anak-anak mereka hanya kepada Tuhan,
Masa depan mereka kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Pertumbuhan mereka, pergaulan mereka, masa depan mereka sungguh punya masa depan yang penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Kami bawa keluarga ini. Mungkin ada pergumulan yang lain, masalah ekonomi keluarga. Kami bawa sepenuhnya ke dalam gelas kasih Tuhan. Engkaulah yang memilih, Engkaulah yang mengetahui, Engkaulah yang memberkati keluarga ini. Terpujilah Engkau di tengah-tengah keluarga Amang Herman. Kami juga berdoa terus untuk Amang Setua Polta Tuhan Sensiahan di Pontianak. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa terus untuk Amang ini yang mengalami stroke sudah beberapa tahun ini Bapak. Namun Amang ini tetap berkerinduan bersama dengan kami. Kami bawa Amang ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkaulah yang memulihkan setiap keadaannya. Engkaulah yang memulihkan setiap hati yang berseru kepadamu Bapak. Pilih dan lihatlah keluarga Amang Sintua ini Bapak. Dalam segala sakit penyakit yang dialami. Stroke yang sudah lama dialami Bapak. Kami rindu, Amang ini rindu. Ada pemulihan yang terjadi bagi Amang ini. Sehingga kerinduan Amang ini untuk tetap mampu melayani sebagai hamba Tuhan di gerejamu, di gereja HKBP Pontianak. Ya Bapa dalam surga, Engkaulah pemilik segala sesuatunya. Lihatlah anak ini, lihatlah kerinduannya Bapak, kerinduan hati kami untuk kami mau melihat Amang ini boleh sembuh, boleh melayani, boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai hamba Tuhan yang terus Engkau berkati dalam setiap kehidupannya. Bapak kami bersyukur, berangsur-angsur pemulihan boleh terjadi, dan seterusnya kami menyerahkan segala proses pemulihan selanjutnya. Apapun yang dipakai, yang diusahakan, pengobatan lewat medis, makanan, minuman yang dikonsumsi, kiranya itu mendatangkan kesembuhan yang sempurna bagi Amang Sintua kami. Dan kami juga membawa anak kekasih mereka, Paganda Siahaan, yang dalam saat-saat ini menyusun skripsi. Mungkin ada kesulitan, mungkin ada hal-hal lain, sehingga anak kami ini belum menyelesaikannya saat ini. Kami bawa dia ke dalam pertolongan Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Bapak. Berkati anak kekasih ini, sehingga anak ini mampu menyelesaikan skripsinya. Harapan orang tua, harapan keluarga, tahun ini kiranya Tuhan berkati dia untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Jauhkan dia dari hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Mampukan dia untuk takut akan Tuhan, sehingga mampu memakai segala fasilitas, waktu yang disediakan. Kiranya itu tidak dipermainkan, tetapi dipakai dengan baik, sehingga dia boleh berhasil dalam studinya dan keluarga bersukacita di dalamnya. Dan masa depan anak kami ini pun terus kami serahkan kepada Tuhan. Engkaulah yang memberikan yang terbaik dalam pendidikannya, dalam masa depannya. Kami terus membawa anak ini Bapak ke dalam kasih-Nya. Kami juga berdoa untuk Inang yang mendampingi Amang Sintua ini sebagai ibu, sebagai istri di tengah-tengah keluarga. Mungkin ada kelelahan, mungkin ada kejenuhan, mungkin ada kesulitan yang dialami. Namun kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang melihat segala sesuatunya. Kami mohon Bapak, berikan dia hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, berikan dia pengetahuan yang ekstra, sehingga dia mampu membimbing keluarga, sehingga mampu melayani keluarga, sehingga mampu menopang keluarga. Bagaimana sulitnya pun Tuhan tetap ada bersama kita. Kami bawa dia kepada Bapak, berikanlah dia kesehatan, berikan kekuatan, sehingga Inang ini tidak berputus asa dalam segala kesulitan yang dihadapi, namun bangkit dan tetap kuat dan teguh di dalam iman percayanya bahwa Tuhan selalu menopang Inang ini. Kami bawa keluarga ini Bapak sepenuhnya ke dalam pertolongan Tuhan. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang melindungi, Engkaulah yang memiliki cita-cita pun harapan keluarga di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk Inang Morganda Sitompul di Jakarta. Maka kami juga berdoa untuk keluarga ini Bapak. Hamba-Mu ini sebagai pelayan, lewat talenta yang dimiliki kami juga terberkati Bapak. Kami bawa Inang ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.
apapun kegiatannya, apapun pekerjaannya, sebagai istri, sebagai apapun dia, Tuhan berkati, berikan kesehatan, sehingga mampu terus melayani di tengah-tengah keluarga, bahkan melayani di tengah-tengah suara Injil yang terus berkumandang, yang terus melayani jemaat dimanapun berada. Bapak, kami berdoa untuk Inang ini, kerinduan Inang ini untuk anak Philip Sutompul atau Bapak Gabriel yang ada di Medan, yang ditemukan ada massa di paru-parunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya sembuh. Inilah kerinduan keluarga. Ini juga kerinduan kami, Bapak. Kami bawa Amang Philip Sutompul ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya yang mengurapi, Engkau yang memberkati. Mungkin ada pengobatan, ada usaha-usaha yang dilakukan, makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan berkati itu Bapak, sehingga dia boleh sembuh, boleh pulih dari segala sakit yang ada saat ini, terutama masa yang ada di paru-parunya. Kami berdoa Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkaulah tabib di atas segala tabib yang mampu memulihkan Amang Sutompul ini. Kami juga berdoa untuk istri Amang ini agar diberikan kesehatan untuk merawat Amang ini, sehingga ada sukacita di tengah-tengah keluarga, ada sukacita terus di tengah-tengah keluarga walaupun dalam kesulitan. Tetapi kami percaya tangan Tuhan, berkat Tuhan, belas kasih Tuhan ada lewat Inang ini, sehingga dia mampu berdiri tegak, sehingga dia mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan mampu membawa sukacita di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan Natal Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan se-Indonesia yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2021. Kiranya berjalan dengan lancar untuk pemulihan Tuhan. Maka kami berdoa, segala program yang sudah dirancangkan, segala acara yang sudah dibuat, kiranya itu Tuhan berkati, bukan hanya semata-mata rutinitas semata, tetapi itu mampu menjalankan pelayanannya, mampu mendatangkan hikmat bagi semua peradilan ini, agar mereka juga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Lewat perayaan Natal ini, Bapak, hadirlah bagi hati semua peradilan yang ada di negeri kami ini. Karena ya. ikutlah Yesus yang kiranya terus berbuah dan semakin berkenan kepadamu. Kiranya anggota PA dan tim doa menjadi berkat dimanapun berada. Ini kerinduan Inang Nurganda, dan ini juga kerinduan kami Bapak semua di grup ini. Kiranya pelayanan ini, pelayanan yang berkenan di hadapan, dan sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah itu dibukakan bagi kami lewat Roh Kudus-Mu mengingatkan kami, sehingga kami tidak berbuat yang tidak diinginkan oleh Tuhan di dalam pelayanan kami. Bapak, kami pun teringat pada saat ini ada isu bahwa varian baru virus Omicron yang katanya sudah merebak di luar negeri. Ya Tuhan, kami pun yang anak-anak Tuhan di Indonesia merasakan ada kegelisahan, ada kekecewaan, ada ketakutan, namun kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami lewat pemerintahan kami. Segala program yang dilakukan untuk mengantisipasinya, kiranya itu Tuhan berkati, dan ajar juga kami Bapak sebagai anak-anak Tuhan takut dan mau melaksanakan perintah dari pemerintah kami, sehingga kami takut akan Tuhan, dan kami pun terhindar dari semua yang sekarang ini sedang masuk ke berita-berita, sedang masuk dalam pendengaran kami, tetapi kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami tidak gentar untuk itu, karena Engkau Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami, yang terus memberikan kami hikmat, agar apa yang kami lakukan, tindakan yang kami lakukan, itu kiranya dapat menghindarkan kami
dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, yang kami naikkan hanya melalui anak Yesus Kristus yang hidup dan bangkit bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sampai saat ini Tuhan. Engkau izinkan kami untuk meneruskan doa syafaat kami. Berkenanlah Engkau Tuhan, dengarkanlah kami. Kalau pada saat ini pun Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Amang Gerhard Butar-Butar dengan Inang Borusiagian yang ada di Jayapura. Tuhan, terjadi sesuatu gangguan terhadap perangkat yang mereka miliki, sehingga Amang Gerhard tidak dapat hadir, dan saat ini mungkin kami sudah bersama-sama, kami tetap bersyukur semuanya Tuhan. Kalau pada saat ini ada kerinduan daripada Amang Gerhard Butar-Butar dengan seluruh keluarga Bapak, ada rencana mereka untuk pindah ke Cilengsi di Kabupaten Bogor, pindah dari Jayapura, namun mereka masih menanti akan penjualan rumah mereka yang ada di Pasifik Indah 2 di Jayapura. Tuhan, kami terus-menerus menaikkan di dalam doa kami, permohonan kami, kiranya Engkau Tuhan membuka jalan, supaya rumah yang mereka rencanakan akan dijual itu dapat dibeli, karena Engkau mengirimkan orang yang akan membelinya dengan harga yang pantas. Tuhan, izinkanlah Bapa supaya rumah itu dapat dijual, sehingga rencana mereka untuk pindah ke Cilengsi itu dapat terlaksana. Inilah suatu kerinduan kami yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Berkenanlah Engkau Tuhan, kabulkanlah Bapa. Engkau Allah yang murah hati. Kasihanilah kami yang berseru-seru kepadamu pada saat ini. Dan juga kerinduan daripada keluarga ini kepada putrinya bernama Pendeta Ningrum Butar-Butar yang sudah meneruskan usul kepindahan dari Jayapura ke Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Tangerang. Juga Tuhan, ini kerinduan kami yang sudah kami serukan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan sudah kami serahkan ke dalam campur tangan-Mu Bapa. Berkenanlah Engkau Tuhan, dan biarlah urusan daripada kepindahan itu dapat diselesaikan oleh Kementerian Agama Tuhan, sehingga mereka akan menerbitkan surat keputusan, sehingga Pendeta Ningrum Butar-Butar dapat melaksanakan kepindahannya mutasi ke Kementerian Agama di Kabupaten Tangerang. Tuhan, semuanya ini Tuhan, kami berharap kepada kasih-Mu. Engkau dapat melakukan semuanya ini jika Engkau berkenan Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kabulkanlah kami Bapa. Kalau bersama-sama dengan setulus hati, kami memohon kepada pertolongan-Mu saja. Engkaulah pengharapan kami Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga daripada anak-anak Amang Gerhard Butar-Butar dengan Inang Borusiagian ini, yaitu keluarga Barus Kurniawan dengan istri Susi Marlina Boru Butar-Butar bersama 2 orang cucunya, dan keluarga Ferry Krisman Butar-Butar dengan istri Siti Mawar Boru Gultom dan cucunya bernama Mary Magdalena Boru Butar-Butar, dan juga kepada cucunya Sabam Parulian Sianturi AMDT. Tuhan, seluruh keluarga ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau tolong mereka, Engkau lawat setiap keluarga Bapa. Engkau berikan pertolongan-Mu, berikan damai sejahtera kepada setiap mereka. Engkau jadikan keluarga ini menjadi keluarga yang mengenal Engkau Bapa, yang sujud menyembah-Mu dan percaya kepada-Mu saja. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan,
yang senantiasa patuh dan taat kepada perintah-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Tuhan, berkati keluarga ini, berkati dan lindungi mereka Tuhan siang dan malam. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah mereka menjadi keluarga yang takut akan Engkau dan senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Juga khususnya kepada cucunya bernama Sabam Parulian Sianturi, AMDT, yang sampai saat ini Tuhan belum memperoleh pekerjaan. Tuhan, sampai saat ini dia belum mempunyai pekerjaan Bapa. Oleh sebab itu Bapa, lawat cucu daripada Amang Gerhard ini bernama Sabam Parulian Sianturi. Bukakan jalan, bukakan hati dan pikirannya, sehingga Tuhan, dia akan bangkit untuk mencari dan berusaha untuk memperolehnya sesuai dengan tuntunan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang tetap menolong dia untuk melakukan apa yang harus dia kerjakan. Sehingga Tuhan, melalui daripada semua usaha yang Engkau tuntun, dia akan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Tuhan, tiada yang lain menjadi harapan kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan doa ini. Engkau juga Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih. Kalau pada saat ini pun kami berdoa untuk Amang Jarudin Siagian, Inang Boru Simanjuntak yang ada di Jakarta. Amang ini ada bersama dengan kami pada saat ini. Dan tetap setia bersama dengan tim doa ini Bapa. Dan Tuhan, ada sukacita yang sangat besar mereka terima atas karunia daripada seorang cucu yang hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Seorang cucu laki-laki dari anak permain yang nomor 2, Dedi Burju dan Stella Manis, yang Engkau karuniakan pada hari Sabtu kemarin tanggal 11 Desember 2021 di Rumah Sakit Eka BSD City. Tuhan, melalui pergumulan, melalui perawatan, dan doa-doa yang kami naikkan, begitu besar Tuhan pertolongan-Mu dalam masa saat-saat kehamilannya terjadi drop di dalam HB-nya yang sangat rendah sekali. Dan dalam perawatan itu Engkau tolong, Engkau jawab doa kami, sehingga seorang cucu Engkau karuniakan, dan biarlah cucu ini semakin bertumbuh, sehat dan kuat di dalam kasih Tuhan. Dan biarlah sukacita ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami semakin mengasihi Engkau Tuhan yang telah menjawab doa-doa kami. Dan Engkau Allah yang maha baik dan maha kasih. Terima kasih Bapa di sorga. Juga Engkau berkati ibunya, bapaknya, dan seluruh keluarga. Sehingga Tuhan, keluarga ini menerima karunia-Mu di akhir daripada tahun ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Saat ini juga kami berdoa untuk permain daripada Amang Jarudin Siagian dengan Inang Boru Junta ini yang bernama Stella Maris dan masih tetap dalam perawatan atas persalinannya karena masih drop HB-nya dan masih dalam transfusi darah. Tuhan, apapun yang terjadi, kalau Engkau beserta dengan mereka. Oleh sebab itu kami percaya, kami yakin sepenuhnya, karena Engkau akan memberikan pertolongan-Mu. Engkau tidak tinggalkan mereka dan tidak biarkan mereka. Biarlah permain daripada Amang Jarudin ini semakin kuat, semakin sehat, hari lepas hari. Pertolongan-Mu tidak berhenti-hentinya, dan semakin terjadi kepulihan, dan besarlah sukacita daripada seluruh keluarga. Terima kasih Bapa di sorga. Juga kepada anak-anak dan permainnya, memberikan kesehatan dan kekuatan, dan Engkau memberkati mereka semuanya di dalam pekerjaan ataupun usaha mereka, dan semua keluarga daripada
anak-anak Amang ini dan para mainnya menjadi keluarga yang penuh dengan sukacita dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan senantiasa patuh dan taat kepadamu. Dan biarlah kehidupan keluarga ini menjadi kehidupan yang berkenan bagimu dan semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga khususnya kepada anak siapudannya yang bernama Irwin Laurentius. Tuhan, Engkau lawat Irwin Laurentius ini Tuhan, dan Engkau berkati dia, dan biarlah dia mendapatkan pekerjaan dan menemukan pasangan hidupnya yang seiman dan yang sepadan semuanya Tuhan, kerinduan daripada keluarga ini, supaya Irwin Laurentius ini mendapat pekerjaan yang sepadan dan menemukan pasangan hidup, sehingga kehidupan Irwin Laurentius ini menjadi kehidupan yang sukacita, dan Engkau menjawab daripada doa-doa kami ini. Tuhan, biarlah Irwin Laurentius semakin mendekat kepadamu dan semakin kuat dalam iman percayanya bahwa segala sesuatu di dalam kehidupannya semuanya adalah atas kehendak-Mu. Dan ajarlah Irwin Laurentius ini untuk tetap berharap kepadamu saja. Terima kasih Bapa di sorga. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruhnya. Kelima cucu daripada Amang Jarudin ini, kami serahkan ke dalam pertolongan-Mu dan pemeliharaanmu. Semakin mereka menjadi bertumbuh, dan semakin mereka menjadi sehat, dan anak-anak cucunya semuanya yang sudah sekolah dapat mengikuti pelajarannya, memperoleh hikmat dan akal budi daripadamu, walaupun pelajaran yang mereka terima melalui online ataupun via daring, tetapi mereka mampu untuk mengikutinya, dapat memahami, dapat mengerti, sehingga pelajaran mereka itu memberikan keberhasilan kepada mereka. Terima kasih, berkati seluruh cucu daripada Amang Jarudin ini. Semuanya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan juga kerinduan daripada Amang Jarudin untuk orang tuanya yang bernama Nyonya Siagian Boru Simanjuntak ataupun Opung Miduk Boru yang tinggal di Balige. Saat ini sudah mencapai usia 84 tahun. Dan usia ini adalah usia yang sungguh lanjut dibanding daripada saat ini Bapa. 84 tahun telah dia lalui bersamamu. Dan tentunya dalam keadaan kondisi saat ini, keadaan fisiknya sudah akan berkurang dan kekuatannya semakin berkurang. Oleh sebab itu, biarlah pada masa tuanya ini, Nyonya Siagian Boru Simanjuntak Opung Miduk Boru ini tetap penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Engkau tambah-tambahkan kesehatan dan kekuatan baginya, dan berikan hati yang selalu bersyukur dan hati yang selalu terpaut kepada kasih-Mu, karena sungguh-sungguh semuanya itu adalah anugerah-Mu. Tambah-tambahkan roh pengertian kepada Opung Miduk Boru ini, supaya di masa tuanya dia juga tetap menjadi berkat kepada seluruh keluarga dan dapat memberikan petunjuk ataupun nasihat kepada cucunya ataupun kepada anak-anaknya. Tambah-tambahkan sukacita di masa tuanya, dan terang kasih Kristus akan menyinarinya, sehingga walaupun fisik sudah merosot, tetapi sinar terang-Mu akan membuat dia tetap bercahaya dan tetap menyinarkan sinar kepada sekelilingnya. Terima kasih Bapa di sorga, dan hatinya tetap terpaut kepadamu, dan jiwanya tetap memuji memuliakan Engkau. Terima kasih. Saat ini juga kami berdoa untuk saudara kami Marisi Siahaan yang ada di Medan. Tuhan,
Amang Marisi Siahaan ini merindukan anaknya bernama Ignatius Christian Binsar Sitanggang yang pada hari Sabtu tanggal 4 bulan 12 minggu yang lalu telah mengikuti tes CPNS yang kedua. Tuhan, sampai saat ini belum diumumkan bagaimana hasilnya, tapi kami percaya penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu kepada Ignatius Christian Binsar Sitanggang ini. Engkau turunkan sehingga Engkau mengizinkan dia untuk dapat mengikuti tes itu. Dan biarlah hasilnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati semuanya pekerjaan yang dia lakukan di dalam mengikuti tes itu. Sehingga dia boleh dapat berhasil dan dia dapat lulus. Bahkan dia dapat diterima bekerja di Dinas Perhubungan. Inilah Tuhan kerinduan kami Bapa. Kami serahkan seluruh kerinduan hati kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Jawablah kami Tuhan. Biarlah Ignatius Christian Binsar Sitanggang ini sehingga memperoleh keberhasilan daripada-Mu. Karena Engkau mengasihinya, Engkau mencintainya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk anak Amang Marisi Siahaan ini yang bernama Nico Gilbert Sitanggang yang bekerja dimanapun sesuai kemampuannya dan seizin Tuhan. Kami serahkan seluruh masa depannya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau tolong dia Tuhan, sehingga dimanapun dia bekerja Tuhan, dia dapat melakukannya Bapa. Tuhan bukakan jalan baginya. Berikan semuanya tugas pekerjaan yang dapat dia lakukan Tuhan. Sehingga dia dapat memperoleh pekerjaan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, hanya kepada-Mu kami berharap. Dengarkanlah kami Tuhan. Biarlah kerinduan hati kami ini terjawab Bapa. Dan Engkau memberkati keluarga Marisi Siahaan yang ada di Medan ini. Semuanya apa yang menjadi kerinduan daripada Amang Marisi Siahaan juga menjadi kerinduan kami yang ada di tim ini Bapa. Tuhan, malam hari ini dengan seluruh ketulusan hati kami, Tuhan, kami naikkan doa-doa kami ini, memohon pertolongan-Mu, memohon belas kasih-Mu, dan memohon perkenanan-Mu Bapa. Jawablah kami Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami, hanya Engkau yang menjadi harapan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa-doa kami Tuhan di malam hari ini. Dengarkanlah kami Tuhan, dan jawablah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan semua doa ini kami alaskan hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan. Amin. 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 Terima kasih Bapak. Shalom. Shalom. Selamat malam, Amang Ina. Shalom, selamat hari Minggu, Makasih. selamat Advent hari Jamang. Minggu. Thank you. Ya,
Kayaknya malam ini ada banyak kendala cuaca di jaringan kita ini ya. Jadi banyak teman-teman kita juga yang tidak bisa masuk. Ya, kiranya Tuhan juga mempersatukan kita di dalam Roh Kudus, dalam doa-doa yang kita sudah sampaikan bersama. Ya, baiklah Amang Inang, kita punya waktu masih ini beberapa menit. Silahkan kita saling memberikan salam satu dengan yang lain. Selamat Advent ya Mang Inang ya. Selamat Advent Advent, juga Mang. ya. Selamat hari Minggu. Selamat Advent. Apa bermasalah laptopnya jaringannya? Iya. Dari Jayapura juga tadi ya. Ada masalah. Baru bisa masuk. Baru bisa masuk. Iya, nggak apa-apa. Iyalah. Nggak apa-apa lah. Iyalah. Apa kabar Inang Eli Sihotang? Sehat. Puji Tuhan. Terima kasih. Juga dengan Inang Riyama Purba. Nggak Horas bisa sama Iya, nggak bisa dibuka. Horas sama Ya. Horas. Ini jarang Terima kelihatan kasih fotonya ini. untuk kebersamaan kita ya. Purba. Iya. Jarang sekali kelihatan fotonya. Udah difoto bukan? Udah difoto Abang Ramli? Belum. Fotonya. Riyama Purba belum. Foto dulu. Jaringan lagi, jaringan. Fotonya foto Riyama Purba. Ayo. Iya, Inang Linda juga sudah. Lepoltak mana Lepoltak? Ayo, lihat senyum. Satu. Ayo. Foto aku pakai Poltak juga. Ayo. Baru masuk ya. Wah, Poltak hilang, Mang. Takut tercapak kalau dibuka. Iya, ada kesulitan tadi masuk ya. Iya. Takut tercapak kalau dibuka. Iya. Oke lah. Nah, jadi kita untuk minggu depan tanggal 18 dan 19. Saya rencana tanggal 25 dan 26, tanggal 1 dan tanggal 2 kita liburan keluarga dulu lah ya. Natalan dan Tahun Baru. Iya. Jadi untuk tahun ini tinggal satu kali lagi lah, tanggal 18 dan 19. Tanggal 18 Sabtu dan 19 Minggu. Kemudian 2 minggu kita istirahat. Baru nanti kita lanjut tanggal 8 Januari. Supaya kita boleh menikmati suasana sukacita bersama dengan keluarga untuk Natal dan Tahun Baru ya. Iya. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita Amang Inang. Tuhan memberkati ya Amang. Amin. Salam buat Jerman, sehat-sehat ya, terhindar dari COVID yang sangat marak di Jerman ini. Amin. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati Amang. Shalom juga Amang Washington ya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat sama cucunya Amang Jarudin. Oh, makasih. Terima kasih. Amang Jarudin. Selamat cucunya. Ya. Selamat. Tata Pinopar. Hulai. Iya. Puji Tuhan lah. Puji Tuhan. Tulang. Baik, Amang Inang. Kata jawab. Tulang. Anak apa cucunya? Cowok. Cowok. Iya. Jadi ini generasi Marga Legian 1. Iya, generasi kita. Karena yang 4 itu putri semua. Oh. Luar biasa. Iya, dari anak pertama dapat putri 2. Iya, Natal lah ya. Iya, anak kedua putri 2. Baru ini cowok. Dari anak ketiga ini. Dari anak kedua. Hadiah Natal nih ya. Yang anak ketiga belum, itu yang didoain tadi. Oh. Iya, Satu lagi si Bontot. Iya. Kalau di Bali dia hula-hula itu lah. Oh, di Lubang Bulbul. Oh, Lubang Bulbul. Oh, iya. Oh, saya kenal. Ya, Mang ya. Dadah, Mang. Izin live ya, Mang. Ya, baik Inang. Ya, Tuhan berkati ya. Oke. Shalom. Amin.